sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari sistem pembayaran mahasiswa. Dalam aplikasi ini terdapat dua halaman, yang pertama halaman login dan halaman home. Dalam halaman login terdapat menu untuk menginputkan username, password, dan juga tombol login. Alur dari sistem ini, yang pertama, mahasiswa masuk ke menu login seperti gambar berikut, lalu menginputkan name, menginputkan password, lalu mengklik tombol login. Setelah itu, mahasiswa akan masuk menuju halaman home atau halaman utamanya. Dalam halaman ini terdapat menu inputan untuk menginputkan nama, semester, NIM, jurusan, fakultas, dan juga untuk menginputkan jumlah SKS yang diambil pada semester ini. Lalu di bawahnya terdapat tombol Reset All File untuk mereset semua area inputan yang sudah diinputkan di atas, seperti nama, semester, NIM, dan lain sebagainya. Lalu di sebelahnya terdapat tombol Get Receipt untuk menampilkan bukti pembayaran dari hasil inputan yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu selanjutnya terdapat tombol Print Receipt untuk memprint hasil dari bukti pembayaran yang telah diinputkan sebelumnya. Jadi langkah selanjutnya, mahasiswa menginputkan nama berikut, lalu menginputkan semester, menginputkan NIM, menginputkan jurusan, menginputkan fakultas, lalu menginputkan jumlah SKS yang diambil pada semester ini. Tetapi SKS tidak boleh lebih dari 24 dikarenakan mahasiswa hanya mengambil maksimal 24 SKS. Jika lebih dari 24 SKS, maka akan muncul pesan yaitu maksimal SKS yang bisa diambil yaitu 24. Jadi kita hanya bisa menginputkan maksimal 24 SKS. Terus setelah itu kita pencet tombol Get Receipt untuk menampilkan inputan dan juga jumlah pembayaran yang harus dibayarkan. Lalu akan muncul seperti gambar berikut, itu struk atau bukti pembayarannya. Lalu setelah itu kita bisa print hasil dari bukti pembayaran ini dengan mengklik tombol Print Receipt berikut. Lalu muncul menu untuk memprint hasil dari bukti pembayaran ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas login. Jadi dari demo yang pertama tadi, dari aplikasi ini dimulai itu kelas login ini adalah kelas yang pertama kali dieksekusi. Seperti ini ya. Ya, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan. Di sini saya menggunakan JFrame, kemudian JLabel, JPanel, JPassword Field, JText Field. Seperti itu. Kemudian di sini ada dua tombol navigasi di atas kanan, X dan Min. Yang X ini untuk menutup aplikasi dan yang kiri ini untuk meminimize. Dan di sini ada dua text field. Ini menggunakan untuk name dan passwordnya ini menggunakan JLabel, kemudian ini menggunakan gambar seperti itu. Kemudian untuk sedikit menjelaskan kodenya, di sini ini user label,
Ini user label untuk menggunakan ini untuk ini ya, untuk name ini. Di sini saya menggunakan setpoint. Setpoint ini untuk mengatur tata letak juga ya. Jadi parameter pertama ini untuk alignment X kiri kanan, kemudian parameter kedua untuk Y itu atas bawah, parameter ketiga itu untuk lebar, dan parameter keempat itu untuk tinggi. Itu kemudian password label juga sama seperti itu. Kemudian ini fungsi exit itu seperti yang X tadi ini. Dia saya gunakan gambar, kemudian dari gambar tersebut saya kasih mouse listener, yaitu ketika gambar tersebut diklik, maka itu akan menjalankan function exit mouse click ini. Kemudian minimize yang sebelah kirinya tadi ini, itu ketika sama ya seperti exit tadi, cuma bedanya ketika mouse itu mengklik pada minimize, maka akan menjalankan function yang bernama minimize mouse click seperti itu. Kemudian di login button juga sama, dia menjalankan login button mouse click. Ini mohon maaf saya rada typo ya, harusnya login button seperti itu. Ini kenapa ada dua listener. Yang pertama itu mouse listener itu, jadi ketika gambar login ini diklik menggunakan mouse ya gitu. Kemudian yang kedua itu ketika kita menggunakan keyboard, yaitu kita menekan tombol enter, nah maka ini yang dijalankan seperti itu. Kemudian penjelasan login button mouse click. Jadi ketika tadi si login ini diklik, maka akan menjalankan login button mouse click ini kan. Nah, di dalam function ini itu terdapat variabel user ID dan password. User ID itu value-nya mengambil dari text field user id.getText gitu. Kemudian password juga sama. Kemudian kenapa di sini saya kasih lowercase user ID? Jadi setiap user ID ini itu saya ubah nilainya menjadi lowercase atau tidak ada huruf besar, jadi semua huruf kecil. Walaupun di text fieldnya ditulis misalkan ini L200 145, jadi ketika nanti diklik ini jadi L kecil gitu. Kemudian di sini saya menggunakan static autentifikasi ya. Jadi karena project ini juga belum koneksi dengan database, jadi di sini saya pakai static loginnya. Jadi cuma user ID itu admin dan passwordnya juga admin. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, artinya user ID-nya admin dan passwordnya juga admin, maka itu akan merender atau menjalankan kelas home. Kemudian akan menghapus kelas login ini seperti itu. Kemudian user ID dan password text fieldnya itu menjadi null nilainya. Tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan message dialog ID atau password tidak valid. Ini bisa dicontohkan begini, maka ID atau password tidak valid seperti itu. Ini juga sama ya, kenapa ada dua, jadi
ini yang pertama ini ketika ini diklik saja ya, diklik menggunakan mouse. Yang kedua ini ketika kita memakai keyboard enter begitu. Isinya sih sebenarnya sama, cuma bedanya yang atas ini ketika diklik menggunakan mouse, yang kedua ini ketika kita enter menggunakan keyboard. Jadi mungkin sedikit itu saja penjelasan kode dari saya. Mungkin bisa dilanjut untuk penjelasan yang lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian home, halaman home. Ini adalah halaman utama yang pada program ini. Halaman ini nama, semester, name, jurusan, fakultas. Ini ada page panel, ada body, menunya, ada name, department, semester, jurusan, student name, global, global, minimize, text, SKS, di text file dan SKS dan filenya, scroll pen, print area, scroll pen 2, scroll pen 1. Ini ada set default browser version, window for instance, ada panel set border, factory, line border, itu kita dapat merubah atau menentukan warna dan lebar garis pada konstruksi. Lalu ada text bar, mouse listener, pivot mouse preset, atau jika user menekan salah satu tombol mouse di atas komponen. Lalu di sini ada icon minimize, yaitu yang ini. Icon minimize ini jika dia diklik, dia akan meminimaliskan atau menghilangkan dari layar, tapi tidak mengclose-nya. Dan minimize split pada lalu ini set icon X atau close sama itu cuma ini. Lalu di sini ada text, set text, sistem pembayaran mahasiswa UMS yang ada pada atas. Level toner. Oh, ini kan icon to back, dia akan jika dia diklik dia akan kembali ke halaman login. Lalu ada set text input dan jumlah SKS yang Anda ambil pada semester ini. Bagian ini SKS, lalu ada input SKS, yaitu memasukkan SKS ke jumlah SKS Anda. Lalu di sini ada untuk memasukkan input data diri seperti student name, semester, jurusan, departemen atau fakultas. Name ini sama seperti
name, semester, jurusan, dan departemen. News and action listener, yaitu dia berisi data-data penting atau informasi-informasi penting. Lalu dia menjalankan function RN action performance seperti halnya VN, RLN, D. Ini ada get result, set text, set. Ya, dia juga berisi informasi penting, dan jika dia diklik maka dia akan memunculkan nota pada samping ini. Itu pula dengan kalau sedangkan print receipt, dia itu print atau membuat cetakan nota tersebut. Lalu ada reset button action listener, dia menghapus semua data Anda jika data Anda kurang benar semua atau salah. Anda tidak perlu menghapusnya satu-satu, tapi tinggal mereset saja. Itu dari saya, terusnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu membahas di bagian print nota ke bawah, jadi kayak print receipt gitu. Ini ada area set kolom 20, terus set fontnya yang area buat print itu pakai font monospace gitu, ukuran 18 seperti itu. Terus yang ke bawah ini group layout, ini semua komponen gitu, komponen yang ada di dalamnya seperti itu. Terus ke bawah cukup banyak ke bawah. Nah, ini di area yang nolnya itu area button dan input itu statusnya disetkan 0 semua seperti itu. Oke, terus yang ini ketika tombol logoutnya diklik itu membuat frame baru, itu frame exit seperti itu. Terus nanti ada decision if di frame-nya itu yang menuliskan are you sure to logout, apakah kamu yakin to logout gitu. Terus tinggal ada klik logout juga, kalau iya nanti logout, kalau enggak jadi logout seperti itu. Oke, terus untuk yang ini, yang private void print receipt action perform ini yaitu dia perintah untuk ngeprint, yaitu untuk mencetak resepnya yang udah diinputkan tadi. Di sini ada if, yakin ketika diklik yakin untuk di print, terus print receipt seperti itu. Kalau iya nanti di print muncul lagi buat seperti tadi kayak mau di print pakai printer apa atau mau di print pakai PDF seperti itu. Kalau enggak ya enggak. Oke, terus di sini private void get receipt action perform. Itu ini ada bikin variabel double harga per SKS itu tipe 300.000. Jadi itu nanti jumlahnya itu ditambah gitu, tinggal kalian memasukkan berapa SKS, nanti 300.000 dikali jumlahnya itu seperti itu. Oke, terus yang ini, yang if ini, if num SKS itu variabel num SKS-nya jika lebih dari 24 maka hasilnya 0. Itu karena di sini sudah diatur juga maksimal SKS yang bisa diambil yaitu 24 SKS seperti itu. Oke, ini decoration-nya yaitu ini bagian tampilan buat resip di halamannya. Mungkin saya bisa nampilin juga sebentar.
Ini saya isinya terserah saja ya, buat mencontohkan saja yang bagian resepnya. Ini inputkan jumlah SKS-nya, terus get receipt. Nah, seperti ini. Yang ini membuat ini seperti ini. Ini payment receipt tadi, ini payment receipt kayak bikin tampilan lah seperti itu. Terus ini do you want to exit? Ketika ngeklik tombol ini tanda ping gitu. Nah, ini untuk exit seperti itu. Kalau yes nanti exit, kalau enggak seperti itu. Terus untuk yang ini, yang bagian private label mouse click ini, yang exit, tapi yang ketika ngeklik tombol logout seperti itu. Nah, logout yang di luar tadi. Oke, terus mungkin itu saja dari saya, penilaian dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.